Pernahkah kalian mendengar nama Las Palmas Island? Kepulauan Bahamas? Atau Amerika Latin? Atau kepulauan Eropa? Tentu saja tidak, teman-teman. Kepulauan ini adalah salah satu bagian dari kita. Bagian dari negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Las Palmas, atau yang sering kita dengar itu ya Pulau Miangas, adalah suatu pulau kecil bagian dari Indonesia yang berada paling ujung di bagian utara Indonesia. Saking ujungnya di bagian utara, kepulauan ini berbatasan dengan Filipina secara langsung di bagian perairan, atau yang kita sebut dengan Border Cross Agreement. Kepulauan ini saking kecilnya, teman-teman, hanya memiliki satu kecamatan, yaitu Kecamatan Miangas, berada dalam Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, dan tentunya yang jelas Indonesia. Karena pulau ini sangat kecil, jika teman-teman ingin tahu, pulau ini cuma memiliki luas wilayah 3,39 km persegi. Bahkan kabarnya saking kecilnya, kita cuma butuh waktu 2 jam untuk mengitari pulau ini. Dan saking kecilnya juga, pulau ini hanya memiliki penduduk sebanyak 820 jiwa. Sangat dikit bukan? Kayaknya lebih banyak penduduk di Tembalang tidak sih? Nah, jika kita lihat dari peta, Kepulauan Miangas ini, karena dia berada di bagian paling utara Indonesia, sebenarnya dia tuh lebih dekat ke bagian Filipina. Mau tahu? Jika kita lihat di sini, jarak Kepulauan Miangas ke suatu kota di Filipina itu cuma berjarak 83 km. Sedangkan untuk Miangas ke pulau yang bagian Indonesia yaitu Marampit itu berjarak lumayan jauh, yaitu 123 km. Jangan kalian tanya kok ke Manado, tentu saja lebih jauh. Kita lihat Miangas ke Manado itu jaraknya cukup jauh, yaitu berjarak 507,4 km. Nah, pasti banyak pertanyaan. Kenapa Miangas itu menjadi bagian dari Indonesia, padahal wilayahnya lebih dekat dengan Filipina? Oleh karena itu, pasti banyak masalah yang terjadi di bagian pulau ini. Safira akan menjelaskan hal tersebut. Selanjutnya, rich picture pada Pulau Miangas. Pada wilayah ini terbagi menjadi 6 permasalahan. Yang pertama terkait SDM, yaitu banyaknya urbanisasi, human trafficking, banyaknya penyelundupan barang, komunikasi dan hubungan masyarakat lebih ke Filipina. Yang kedua terkait SDA, yaitu rentan terhadap perubahan iklim, ancaman banjirop, kesalahan dalam eksploitasi hutan, dan tingkat abrasi tinggi akibat gelombang laut. Yang ketiga terkait ekonomi, yaitu perdagangan ilegal, kurangnya tenaga ahli terhadap infrastruktur yang dibangun, kurangnya kebutuhan pangan, dan harga bahan pokok mahal. Selanjutnya ada permasalahan terkait politik, yaitu kurangnya kebijakan tata ruang, organisasi politik hanya aktif ketika pesta demokrasi, dan kebijakan tidak mempertimbangkan sosial ekonomi budaya masyarakat. Lalu ada permasalahan terkait HANKAM. Yang pertama illegal fishing, lalu ke ancaman kedaulatan negara terlepas dari perjanjian lintas negara, adanya penyeberangan perbatasan secara ilegal dan langsung berhadapan dengan negara lain. Lalu yang terakhir permasalahan tentang infrastruktur, yaitu keterbatasan akses informasi, pembangunan infrastruktur tidak difasilitasi dengan tenaga ahli, lalu keterbatasan aksesibilitas, dan kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Terima kasih Safira. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan bukan apa aja masalah-masalah yang terjadi di Miangas. Sebenarnya Miangas itu sendiri juga memiliki major problemnya itu sendiri ya teman-teman, yaitu masalah dengan abrasi. Nah, teman aku satu lagi yaitu Lily akan menjelaskan 3 analisis dari major problem tersebut.
Silahkan Lili, jelaskan. Halo semua, perkenalkan nama saya Lea Wijaya dengan akhiran NIM 383. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tree analysis. Nah, tree analysis sendiri terbagi dua, yaitu tree analysis negative spiral dan tree analysis positive spiral. Yang pertama akan dijelaskan adalah tree analysis negative spiral. Nah, tree analysis negative spiral menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya abrasi dan efek buruk yang ditimbulkan oleh abrasi. Pertama itu ada eksploitasi penambangan pasir lepas pantai dan pencemaran laut. Kedua hal ini bersama-sama akan menyebabkan gelombang pecah tinggi. Kok bisa? Nah, eksploitasi penambangan pasir lepas pantai ini secara alami tidak akan membentuk longsor bar sehingga gelombang pecah itu tidak dihadang sehingga gelombang pecah yang terjadi tinggi. Kemudian pencemaran laut itu bersama-sama akan menyebabkan terumbu karang mati, yang seperti yang kita tahu bahwasannya terumbu karang merupakan penahan gelombang secara alami, sehingga hal ini juga akan menyebabkan gelombang pecah tinggi. Selain itu, eksploitasi penambangan pasir lepas pantai akan menyebabkan perubahan topografi yang menyebabkan arah dan kecepatan arus akan berubah. Kemudian, abrasi sendiri juga didukung dengan pantai yang bersubstrat pasir sehingga menyebabkan material mudah terbawa oleh gelombang. Kemudian, penebangan hutan mangrove menyebabkan tidak adanya hutan mangrove yang tersisa, dan hal ini tidak akan membuat pasir itu tertahan, sehingga material mudah terbawa oleh gelombang. Nah, hal ini bersama-sama akan menyebabkan terjadinya abrasi pesisir. Abrasi pesisir sendiri menyebabkan kemunduran garis pantai dan resiko banjirop yang tinggi. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan kehilangan infrastruktur, sehingga menyebabkan kerugian material. Selain itu, efek yang dapat ditimbulkan adalah hilangnya hutan bakau. Nah, hutan bakau yang berusia muda akibat dari abrasi pesisir akan terbawa oleh gelombang, sehingga hal ini menyebabkan sumber daya ikan berkurang. Karena seperti yang kita tahu, hutan bakau itu merupakan nourishing ground dan area pemijahan bagi ikan-ikan tertentu. Kemudian berkurangnya sumber daya ikan ini akan menyebabkan berkurangnya mata pencaharian rakyat, yang kemudian berujung kepada eksploitasi dan penambangan pasir lepas pantai secara lebih lagi. Nah, hal ini akan menyebabkan abrasi meningkat terus. Hal inilah yang disebut dengan negative spiral. Selanjutnya, ada positive spiral. Positive spiral ini menawarkan solusi yang diberikan agar mengurangi terjadinya abrasi dan menimbulkan efek baik bagi perairan tersebut. Nah, solusi yang kita berikan adalah pertama, regulasi penambangan pasir dan kemudian lowongan pekerjaan baru. Dua solusi ini bersama-sama akan mengurangi penambangan pasir lepas pantai, sehingga penambangan dan pasir lepas pantai yang secukupnya ini akan menyebabkan longshore bar baru terbentuk dan kecepatan dan arah arus yang konstan, sehingga gelombang pecah yang terjadi rendah dan mengurangi resiko abrasi. Selain itu, gelombang pecah tadi dapat juga ditangani dengan solusi lain seperti bangunan pantai. Pelestarian laut atau menjaga laut agar tidak tercemar akan menyebabkan kenaikan atau tutupan terumbu karang yang tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan gelombang pecah rendah karena terumbu karang sendiri akan menghadang gelombang pecah yang tinggi. Kemudian, penanaman pohon mangrove akan menyebabkan tutupan mangrove tinggi yang kemudian akan menyebabkan material pasir tadi tidak mudah terbawa oleh gelombang. Hal ini bersama-sama akan mengurangi resiko terjadinya abrasi. Kemudian dampak positifnya adalah garis pantai yang tetap terjaga dan tidak terjadinya banjirop. Kedua hal ini akan menjaga infrastruktur yang ada di sekitar pesisir sehingga tidak menyebabkan kerugian material. Kemudian, hutan bakau yang terjaga akan menyebabkan sumber daya ikan melimpah, kemudian mata pencaharian masyarakat terjaga. Dengan terjaganya mata pencaharian masyarakat, maka tidak akan dilakukan eksploitasi penambangan pasir lagi. Kemudian, hutan bakau yang terjaga bersama-sama tidak akan mengurangi terjadinya resiko abrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya bakal ada Bismi yang menjelaskan stakeholder analisis dari permasalahan di Pulau Miangas. Oke, berikutnya itu ada bullseye diagram buat stakeholder analisisnya. Itu buat bullseye sendiri dibagi ke 4 kuadran. Yang pertama ada contributors, yang kedua ada decision makers, yang ketiga ada users, yang terakhir ada executors.
Buat bullseye sendiri, diagramnya itu dibagi 3 lagi. Buat lingkaran paling luar ada knowers, yang di tengah ada thinkers, dan yang paling dalam ada operators. Oke, buat kontributor sendiri itu di bagian knowersnya ada tokoh masyarakat dan media. Dan buat bagian contributors di thinkersnya itu ada akademisi. Berikutnya ada diagram kedua, decision makers, itu yang bagian knowers itu terdapat gubernur di Sulawesi Utara sendiri, lalu ada Bupati Kepulauan Talaut, dan legislatif di tingkat provinsi serta tingkat kabupaten. Yang ketiga di bagian users, untuk thinkersnya sendiri itu ada nelayan, wisatawan, lalu ada masyarakat. Dan untuk operatornya sendiri itu ada para pelaku ekonomi dan pedagang yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir ada executors. Executors ini di CEO Thinkersnya terdapat dinas perdesaan, BPBD, lalu ada dinas perumahan, dan untuk operatorsnya itu ada BPBD Sulawesi Utara serta TNI. Sekian. Nah, itu saya teman-teman yang kelompok 7 dapat jelaskan pada hari ini. Untuk perhatiannya dan waktunya, kelompok 7 ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal.